Okay. All right. Let's start by we're going to open this by asking Kak Antila to tell us what is it that you studied with LPDP and what year did you graduate, what university, and what is your occupation now? Okay, thank you so much, Kak Tasya. Hello, everyone. Hello, Kak Sajida and Kak Vivi. It's nice to have you here. So, yeah, I studied Master of TESOL in the University of Melbourne, and I just graduated, berarti berapa? 2 years ago, ya, Mhm. 2024 in December. And if you look back in my background, this is actually what the University of Melbourne look like. So this is actually a very Mhm. famous parking lot here. It is under a park actually, and this one is very famous because it's used to be as what is it? The cooking competition. What do we call it? Wow. Master Master Chef. Yeah, it Chef. used to be the Oh, Master Chef wow. setting. I This recognized one. it from Yeah. one of the episodes. Yeah, yeah, yeah. Yes, and I came back to Indonesia right after I graduated, maybe a week after I graduated, and then after Okay. that, I work as part of the academic team in Atlas. So it's about curriculum and also teacher training and um, corporate teaching as well. Okay, thank you, Kak Antila. So, just background information. So, both me, Tasya, and Antila, we're both from the education background ya. I took TEFL. TEFL itu teaching English as a foreign language. Antila, what was your course? It's TESOL, teaching English for speaker of other languages. Sama sih sebenarnya ya. Sama aja sebenarnya. And we're both English teachers. Okay. Jadi, if you guys have questions, because I noticed when you registered to this webinar, I asked you, one of the question was, what was the challenge of you applying for LPDP? Mostly itu tentang IELTS. Ada yang nanyain IELTS-nya belum cukup, atau bingung nulis esainya gimana, atau kayak I don't have any clue how to start the application. We've all been there, dan the unique position that we have is that setiap tahun itu LPDP itu punya kebijakan yang berbeda. What I will share about my experience cannot apply to Antila, ya kan? Antila apply LPDP tahun berapa? 2022 berarti ya. Yes. Ya, oke. Mm-mm. Jadi apply-nya 2022, mulai kuliahnya tahun berapa? 2023. Early February, yes. Um, Antila apply batch satu atau batch 2? I applied both actually. So I Oh, failed in the okay. in the first batch 1. Kemudian saya failnya di interview section. Kalau Oh, dulu, kalau nggak salah, kalau sudah interview itu tidak bisa apply lagi di batch 2, harus mhm. di tahun berikutnya. Tapi at that time, the rule changed. Like we know LPDP suka gonta-ganti rule Ya, ya. At that time it changed dan boleh akhirnya kalau gagal di interview section, boleh untuk daftar lagi di batch 2 and I applied right after. wah, very lucky. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan ngebahas tentang interview LPDP gitu ya. Tapi kita mulai dari your life before LPDP. Jadi sebelum Antila menjadi awardee ya sebutannya. Kalau lagi ongoing itu namanya awardee LPDP, kalau sudah lulus namanya alumni. Kita statusnya alumni. So I wanna ask you the questions your life before LPDP. Waktu tahun 2002 itu, sebelum mendaftar LPDP, posisi Antila lagi di titik apa sih waktu itu? Di titik apa? Di Di titik titik apa? kerja. Iya, waktu itu um, I was teaching English, jadi aku sudah mengajar bahasa Inggris itu dari sebelum lulus kuliah, so there was quite years of experience, tapi mostly ke children, kayak bimbel gitu ya jadinya. Jadi ke anak TK, SD, SMP. And then after I graduated, I need more challenge gitu ya. Jadi I want to challenge myself to teach
more larger group of people gitu. Jadi mm, lebih ke mengajar untuk adults. Dan saat itu saya merasa waktu mengajar adults itu kurang somehow kurang rapi ya. I don't know the like the method, what should I do? It's totally different saat mengajar anak-anak gitu. Dan saat itulah saya mulai merasa I need to upgrade myself. So at that point, I was thinking, okay, I need to learn more about this. Kemudian saya memutuskan untuk mencari-cari informasi tentang studi lanjut. Dan bukan cuman LPDP sebenarnya waktu itu, tapi banyak, ada beberapa juga. So at that point, at that I feel like I need to upgrade. Itulah titik di mana saya merasa, oke, aku akan studi lanjut. Begitu. Wah, oke. Jadi em, keinginan untuk studi lanjut ini muncul karena menemukan permasalahan ketika ngajar gitu ya. Kayak ngerasa kurang all out gitu waktu ngajar adult. Yes. Yep. Oke. Dan itu permasalahannya. Oke. Dan ketika mendaftar LPDP, apa sih yang menurut Antila bikin ragu? For me, kan aku mau sebenarnya tuh for me ya, background story. I'm planning to apply for LPDP this year for my PhD. Tapi banyak banget yang bikin aku ragu. But I wanna hear from you back then when you were applying for LPDP. What made you doubt yourself? I think in terms of academic excellence kali ya, dan mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang relate juga karena before LPDP itu setahu saya orang yang bisa dapat beasiswa ada dua hal, ada dua tipe, yaitu orang yang uh, mungkin kurang mampu atau orang yang pinter banget. And I'm just in between gitu loh. Saya di middle-middle itu aja. And that is, I think that's the hal yang bikin saya ragu. Bisa nggak ya untuk studi lanjut gitu? Bisa nggak ya kita lolos gitu? Tapi uh, banyak cerita orang-orang dan ya udah saya coba aja deh. Dan it actually changed my life a lot. Oke, jadi bukan tentang persyaratannya, tapi Hmm. tentang your uh, your doubts about your own ability gitu. Kayak aku pantas nggak sih, gitu nggak sih? Yes, yes, lebih Jadi ke boy. apa ya? Aku deserve nggak ya itu. Kalau Hmm. misal persyaratan, um, I believe I can do it all. Saya Hmm. merasa bisa waktu itu, tapi lebih ke bisa nggak ya aku lolos itu aja. Oke. Dan ini karena Antila nggak usah worry tentang IELTS lagi dong ya. Oh, Did you teach IELTS? Did you teach IELTS when I taught IELTS, but before I took the test. Jadi jujur kalau IELTS itu bahkan saya dari background pun sastra Inggris, Hmm. kemudian mengajar bahasa Inggris, saya tuh butuh sekitar 6 bulan loh buat belajar IELTS karena saat itu saya struggle di listening and writing. Sorry, Oh, speaking and writing, oke. two Speaking of right. them. Itu yang aku need to spend more time untuk gimana ya bisa band seven karena syarat target skor aku adalah 7. Kalau kalau 7 kan bisa kemana-mana ya. Tuh. Betul. Jadi lebih di apalagi di writing itu yang saya cukup merasa apa ya challenging, sangat struggling di situ. So it took me 6 months to actually know what should I do in the writing. Betul. Jadi mungkin ini bisa jadi insight juga ya buat teman-teman. Yang aku yakin kita itu biasanya tuh ragu di kemampuan bahasa Inggris itu yang pertama. Apalagi mau kuliah ke luar negeri kan. Yang pertama kita harus yakin dulu nih udah sanggup belum ya aku untuk sekali tes IELTS 3,5 juta dapat skor yang aku inginkan. Nah itu biasanya masih ragu-ragu banget kan. Kayak maju mundur gitu akhirnya mundur terus daftar LPDP-nya. Biasanya di situ dulu, that's the first hurdle. Tapi setelah kalian dapat nilai IELTS, sisa dokumennya itu biasanya bisa makin semangat untuk dilengkapi. Karena yang paling paling mahal gitu ya, udah lewat, sisanya pasti lebih semangat untuk melengkapi. Oke, nah terus 6 bulan ya berarti, dan kamu bukan orang yang bahasa Inggrisnya nol banget kan ya, Hantila? Because you're S1-nya sastra Inggris Sastra gitu. Inggris, yes. Bahkan seorang yang dari background sastra Inggris, yang bahasa Inggrisnya tuh nggak dari A1 gitu ya, pun butuh 6 bulan loh untuk dapat band 7. Jadi
Aku harap teman-teman di sini bisa memperkirakan sendiri kira-kira levelku saat ini di mana. Kalau aku target LPDP-nya untuk batch 2 bulan ini, berarti aku mulai belajar IELTS-nya kapan? Dari kemarin sebenarnya. Dari sekarang. Oke? Alright. Jadi tapi nggak usah dipaksain juga kayak misalnya aku harus daftar tahun ini gitu. Daftarlah ketika IELTS-nya udah nyampe, baru kamu daftar. Kalau misalnya kamu belum punya IELTS, sebenarnya bisa sih, tapi bukan daftar LPDP ya. Beasiswa lain itu bisa tanpa IELTS. Dan tapi tetap harus ada em, tes bahasa Inggris lain ya. Selain IELTS ada TOEFL gitu. Oke, nah selanjutnya em, tadi Antila bilang daftar beasiswa lain selain LPDP. Dan terus Antila juga bilang kamu apa ya tadi? Oh ya, kamu daftar LPDP batch pertama, lalu gagal di interview. Hmm, Dan untungnya dapat kesempatan untuk apply lagi di tahun yang sama untuk batch 2. Oke. yes, Dan alhamdulillah lolos ya. Oke, yes. dan jadi em, ketika kamu apply untuk batch 2 itu, apakah kamu ada sesuatu yang berbeda yang kamu siapkan sehingga di batch kedua ini berhasil? Yes, pastinya. Karena lebih ke kegagalan tuh pasti kita lihat sebagai apa ya, hal buat kita bisa refleksi gitu karena bisa apa sih yang kurang dari saya gitu. Dan I know I know kenapa saya gagal waktu itu karena saya lebih karena kalah sama emosi waktu interview. So you know kalau di LPDP kan interviewnya itu tidak hanya dari expertnya tapi juga ada satu psikolog gitu kan di Hmm. situ. Dan saya gagal di situ. Dan itu mungkin karena pengaruh juga ke saat itu saya ada ini belum ada LOA. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Saya belum ada LOA, jadi saya punya tiga eh, apa pilihan universitas. Dan saat itu saya kurang mateng juga sih kenapa tiga pilihan itu gitu. Dan untuk yang batch 2 saya sudah dapat LOA dari University of Melbourne. Kemudian saya refine dari segi apa namanya isai, kemudian saya persiapkan diri secara mental betul-betul dan lebih flow-nya lebih oke aja saat interview. I know what I want, I know what I will do gitu. Jadi eh, interviewernya juga lebih yakin. Itu sih. Wah, berarti yang pertama itu kamu melewati tes skolastik itu Yes. dan lulus. Lulus sih untungnya ya. Untungnya saya punya teman itu pintar mengajarkan saya. Kamu juga pintar. Kalau aku kayaknya nggak lulus sih. Sumpah. Karena it's very apa ya, very Susah itu kan kan ya? logikal dan matematika banget ya. Hmm. Ya, untungnya sih lulus, tapi begitulah. Wah, keren banget. Kalau berarti kalau setelah lulus itu dan oh berarti you mentioned that you the next batch you apply through LOA. LOA-nya Yes, udah dapat jalur LOA jadi tes skolastiknya di skip. Tapi kamu tetap refine esai. Esai yang diganti. betul. Esainya aku refine. Oke. Selain esainya di refine, saat kamu refine esai itu, do you do you ask for LPDP alumni or awardees that to mentor you to give you like a proofread? Yes, I did. Jadi untuk proofread itu kan kita sebenarnya bisa siapapun ya. Hmm. Proofread itu ada dua sih menurut saya. Apakah udah nyambung atau belum? Apa namanya dari segi logik, dari segi kalimat itu lompat-lompat atau enggak? Atau yang kedua, apakah dari segi konten, segi akademik, plan dan lain sebagainya itu sudah kuat? Nah, saya sudah melakukan yang pertama, yang saya minta orang untuk baca, udah nyambung belum gitu, Mm-mm. dan sudah. Dan saya yang kurang adalah waktu itu dari segi konten. Dan saya mikir saya butuh orang yang memang dari education atau TESOL untuk baca isai saya gitu. So at that time I didn't have a lot of people. Saya bahkan di network saya tuh tidak ada belum ada saat itu yang mendaftar LPDP juga. Yang saya lakukan adalah saya stalk Instagram PK kalau di LPDP itu kan ada PK ya persiapan keberangkatan. Dan setiap angkatan PK itu mereka punya Instagram. Jadi saya stok 10 PK terakhir, kemudian Wow. saya cari satu-satu siapa sih awardee di situ yang ambil education atau TESOL.
kemudian saya kontak mereka. Jadi ada sih sekitar 25 orang saya hubungin, saya minta untuk proofread. Dan not a lot of them actually replied, nggak semuanya membalas dan cukup dipahami karena hektik dan lain sebagainya, tapi ada beberapa juga yang reach out kembali, bahkan ada yang ngajak Zoom meeting untuk bahas isai aku. So it was really, I think it was a really apa ya helpful experience untuk bantu aku lihat dari perspektif award di LPDP maunya itu isainya tuh seperti apa sih yang kira-kira si interviewer itu bakal ngelolosin kamu gitu. Dan setelah dapat insights dari awardee ini, menurut Antila kesalahan di esai yang pertama itu apa? I think mungkin terlalu bertele-tele karena kan banyak rumor ya, esai itu harus gini 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 gitu. Mm-mm. Hooknya harus seperti ini, kemudian harus di apa harus ada quotes dan lain sebagainya. Kalau pernah dengar ada rumor seperti itu. Nah, itu ternyata tidak perlu sebenarnya. Jadi tidak harus ada quotes, kemudian langsung aja fokus ke problemnya sekarang itu apa, kemudian situasi sekarangnya gimana, harusnya seperti apa, dan eh, apa yang akan saya lakukan gitu. Dan itu pun harus detail seperti apa namanya, kalau misal mengambil universitas ini, kenapa, dan itu apa saya sebutkan misal 2 sampai 3 subjek yang relevan, kemudian benar-benar nyebutin nama, misal ada nama universitas atau institusi yang ingin diajak kerjasama gitu, atau nama project yang sedang going on, itu saya masukkan di essay. Jadi memang mereka maunya sesuatu yang lebih detail, bukan yang em, apa ya, surface level essay. Begitu. Yes, betul. Mm-mm. Karena kalau I don't know about you ya Antilatan, but for me, aku kan masih sering aktif proofreading esai-esai kan. Terus um, bener kalau kayak yang kamu bilang, orang-orang tuh kayaknya mikir kita harus punya quotes gitu untuk ngebuka esai. Dan aku selalu dapat itu. I don't know why, siapa yang memulai mitos ini. Jadi setiap aku proofread itu aku langsung kayak, don't need this. Coret quotes-nya. Terus the first paragraph I always ask them, who are you? Kayak aku belum tahu kamu siapa, tiba-tiba udah ngomongin di Indonesia ini gini gini gini, but who are you? Gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi nulis esai, untuk sekarang itu kan LPDP esainya itu ada dua ya, kontribusi dan esai personal statement. Dan itu dua hal yang berbeda. Jadi personal statement itu you need to show them who you are, gitu, your background, your passion, why you take this, why you're planning to take this master's degree, kenapa mau di universitas ini yang tadi Antila sebutkan. Untuk bagian kontribusi, kamu juga bisa sebut kamunya siapa dulu, tapi kayak enggak semuanya harus dijelasin di sini. Difokuskan ke kontribusi yang sudah kamu lakukan dan kontribusi yang akan kamu lakukan setelah lulus dari LPDP gitu. Jadi kalau kalian nanti minta aku untuk share esai LPDP ku, itu pasti beda sama yang diminta tahun ini. Antila nulisnya berapa esai waktu itu? Satu. Satu isai, tapi sebelum isai itu ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti apa kelemahan saya, kelebihan Ah, saya, oke. kemudian apa pembeda dari apa namanya kandidat lain gitu. Itu kalau di Katasha ada juga ya atau enggak? Itu di aku nggak ada. Jadi kalau aku tahun 2000, tua banget, 2016 10 tahun yang lalu 2016 itu esainya tiga loh guys. Esai kontribusi, sukses terbesarku, dan rencana studi itu tiga esai, can you believe? Terus dibaca semua sih untungnya kelihatannya ya. Terus di Antila kan jadinya cuma satu esai tapi ada pertanyaan tambahan itu. Tahun ini esainya dua tapi pertanyaan tambahan itu tuh akan kalian masukkan di essay personal statement. Jadi nanti waktu apply itu tidak ada lagi pertanyaan tambahan di platform application-nya. Masuk ke kelemahan, kekurangan, sukses dalam diri gitu-gitu masuk ke essay personal statement gitu. Itu bedanya. Nah, aku belum lihat sih essay essay tahun ini belum ada. Kayaknya semuanya lagi nulis ya kan karena this is very new. Semuanya lagi nulis, but I just want you to know guys, ini udah kita bahas.
please jangan open essay kalian dengan quotes atau jadi kayak pada tahun sekian gitu. Langsung aja kasih tahu who are you, itu yang mau mereka lihat pertama kali gitu. Oke, jadi nanti kita juga akan lebih bahas lagi tentang ini sih. Kenapa pilih jurusan itu gitu ya. Kalau Antila sendiri ini harus diperjelas banget sih sebenarnya karena ini akan ditanyakan ya di sesi substansi. Udah kita tulis di esai tapi ditanyakan lagi kan ya di substansi. Betul, betul. Kalau Antila kenapa pilih Australia? Australia. Waktu itu sebenarnya ada pinginnya antara Australia atau itu. Sorry, Antila, halo? Hello? Ini Antila yang ini ya? Oh, sorry. Oke, oke. Can you hear me, Antila? Tes tes. Yes. Okay. Ya, It's all good oke. now. Connection issue. Oke. Mhm. Oke, jadi sebenarnya waktu itu ada dua sih, antara Australia atau Birmingham atau UK. Oke. Yes, I actually considered Clear. that one. Cuman waktu itu kenapa Australia? Karena kalau dilihat dari segi rentang waktu studi. Kalau di UK itu 1 tahun kan ya. Dan ya betul, saya consider itu juga sebenarnya. Kalau di Australia itu mostly mereka 2 tahun. Dan menurut saya selain dari segi akademik, I will gain a lot more gitu ya. Mungkin dari segi profesional, kemudian personal gitu. Ketika aku bisa lebih lama studi di luar negeri. So that was one of my main reason kenapa pilih Australia. Kemudian untuk mendukung itu, salah satunya adalah University of Melbourne, karena waktu itu ada salah satu mata kuliah yang memang relate dan bantu bisa aku bantu fulfill untuk um, kontribusi aku di sini gitu, yaitu supervised teaching adult atau adult teaching. Ah, Jadi dia kita datang ke institusi, ke sekolah untuk ngajar dan benar-benar disupervisi selama 22 hari itu. wah. Gitu. Jadi ada teacher So, juga gitu ya di sini. ada. Wah, keren sih. Yes. Nah, Itu ini benar-benar wow. hmm, dan itu kamu sebut waktu di essay dan di interview juga disebutin Yes. keunggulannya. I mentioned that. Dan juga kan kalau teman-teman misal cek di website-website kampus, mereka ada penjelasan untuk tiap-tiap subjek gitu ya, tiap-tiap course. Nah, saran saya adalah teman-teman kalau punya channel orang yang kuliah di situ, tanya juga dari perspektif mereka kalau di kelas itu tuh belajar apa. Jadi tidak hanya based on website aja. Karena kalau website itu ya idealnya seperti itu gitu. Tapi we should be prepared gitu untuk interview karena kita bakal ditanya apapun. Kita harus ready itu sih. Tuh. Betul, banget sih. Terus aku ngerasa Antila ini orang yang sangat resourceful. Kamu nggak tahu mau proofread kemana, terus kamu ngumpulin data dari 10 PK yang sedang berjalan, dan kamu juga reach out ke ini ya, orang yang lagi studi di Melbourne, jurusan itu. Itu Betul. kamu dapat datanya dari mana? Aku pernah bertanya teman atau Mm-mm. waktu itu kalau di yang PK itu juga ada waktu itu kan ada kita bisa lihat dia dari dia mau ke univ apa dan jurusan apa. Dan saat itu ada memang, cuman sayangnya orang tersebut tidak mengambil mata kuliah yang sama dikarenakan COVID. Jadi kendalanya adalah saya tidak bisa tahu secara full apa yang dilakukan di mata kuliah tersebut. Itu sih. Hmm. Oke. Nah, jadi dulu I admit I was not as resourceful as you. Karena zaman kita kan beda ya, 2016 sama yang sekarang itu, untuk nyari contoh esai aja tuh susah banget zaman aku. Jadi bener-bener I have no prepare. I don't have anyone to mentor me. Aku nggak punya mentor waktu apply LPDP. Dan setelah aku lulus, aku baru bisa lihat database-nya LPDP bahwa ternyata di FKIP Bahasa Inggris jurusan aku itu ada alumni LPDP yang satu jurusan tapi kayak 2 tingkat di atasku sebelumnya gitu. Baru tahu setelah jadi awardee. Kayak dunia ini sempit banget. Tapi mungkin sekarang lebih gampang ya untuk tahu, you know. Jadi saran aku untuk teman-teman, be as resourceful as you can. Kalau kalian bingung siapa yang jadi mentor yang tepat, itu kalian bisa
cari apa ya namanya, lupa aku. Mata Garuda mereka biasanya buka program mentoring. Kalau nggak salah, kayaknya minggu kemarin mereka buka pendaftaran menti dan mentors. Mentorsnya nanti dari kita-kita ini, mentinya ya kalian yang sudah mendaftar, sudah mendaftar LPDP gitu. Dan itu free ya. Semua yang dilakukan Elam nih dalam di bawah naungan Mata Garuda itu semuanya free. Jadi silakan gunakan kesempatan sebesar-besarnya. You guys are lucky this year. Banyak gitu yang mau bantuin. Oke, nah jadi setelah kamu cari tahu tentang Australia, terus University of Melbourne, setelah kamu lulus LPDP, itu apa yang kamu lakukan sebelum eh, berangkat ke Australia gitu? Ada jedanya berapa bulan setelah pengumuman sama berangkat? Uh, berangkat itu aku Februari. Oh, Februari tanggal 12, I remember. Karena saat itu ada konsernya Phoebe Bridgers in Australia and I couldn't come because I was on the way there. Kemudian diumumkannya itu kalau nggak salah akhir 2022. It's hmm, either October or November, saya lupa deh. cepet ya. Iya, cukup cepat sih. Jadi 3 bulan aja. 3 bulan, betul. Oke. Waktu itu harus prepare-nya MCU, Mhm. kemudian visa, Hmm. kemudian yang cukup sulit menurut saya adalah mencari tempat tinggal. Karena kita tidak di sana, jadi harus Hmm. dari sini kita nyarinya. Itu agak challenging sih, dan kita harus bayar dulu sebagai bentuk deposit. Nah, itu cukup menguras waktu, tenaga, dan kantong. Oke, let's talk about the money you have to prepare before you go there. Oh, Sebagai oke. cover LPDP kan. Iya, Kalau di betul. UK, waktu itu untung karena cuma 1 tahun, we have to pay for IHS, lupa lagi. Health search surcharge. Ya, itu deh pokoknya asuransi kesehatan di UK dibayar pas kita mau apply visa itu harus dibayar duluan. Dan itu 12 14 juta waktu itu. 1 tahun saja. Kalau 2 tahun dikali dua gitu. Dan itu harus bayar sendiri. Ditambah aku harus bayar DP rumah 1 bulan. DP rumah kayaknya sekitar 4 juta gitu. Jadi in total, oh ya sama visa kita harus bayar sendiri juga kan ya. Kalau LPDP bayar sendiri dulu. Jadi yang kita harus bayar sendiri itu adalah visa, medical check up, apa tadi asuransi kesehatan kalau negaranya mengharuskan asuransi kesehatan kalau UK wajib ya. Terus ya bayar DP DP rumah tuh jadi in total 20 lebih kalau aku waktu itu dengan Wow. gaji guru les loh. Dibayangkan susahnya. Antila dulu gimana tuh. Asuransi kesehatan untuk Australia 2 tahun itu berapa? Kalau 2 tahun malah 14 juta kalau di Australia. Lebih murah. Iya, Dua tahun 14 juta. Oke. yes. So, kalau setahun ya berarti Tujuh. setengahnya itu. Cuman seingat saya waktu itu saya nggak bayar asuransi, tapi waktu apply visa, Mhm. saya menyantumkan letter of guarantee atau letter of sponsorship ya, saya lupa deh, dari Oh, LPDP. uh-uh. Jadi sudah dibayarkan oleh LPDP untuk asuransi gitu. Oh, So, nice. ya, jadi cukup meringankan sih sebenarnya. Yeah, Hmm. so I only had to pay for the medical check-up itu around 500 ribu, 600 ribu. And then visa, it was quite uh, high at that time. The currency-nya agak tinggi waktu itu, sekitar 4 juta apa ya? I think segitu. And then after that, the rent selama sebulan itu 15 juta. Wait, rent selama sebulan tuh 15 juta atau gimana? Yes. Rent 15 selama sebulan 15 juta. $1.500. kok Ya, bisa around mahal that. banget? Karena dapatnya yang mahal gitu. Bentar. Wah, aku kaget. Rent aku Ya, itu cuma 3 4 juta deh maksimal kalau lagi naik-naiknya ya. itu sebulan. Ya sebulan. Wow. Aku kaget loh. No. Iya, 15 itu juta. 15 juta. Bahkan karena
Bahkan itu berdua ya. Jadi kalau berdua itu total ya 30 juta, 3.000 gitu. So, I think untuk rent, menurut saya di Melbourne terutama ya itu yang paling banyak apa menguras pengeluaran gitu. Makanya saya pindah sih di tahun kedua untungnya. Oke, kalau dari LPDP untuk tunjangan hidupnya selama sebulan di Melbourne, itu membuat hidupmu sejahtera atau agak susah? Well, realistically speaking, justru em, sejahtera. Bahkan aku tidak perlu struggle untuk misal harus yang hemat-hemat sekali atau bagaimana, karena it's totally enough. Kecuali kalau misal teman-teman memang punya plan gitu ya, saya ingin menyisihkan uang dari LPDP untuk misal memberikan ke orang tua, ke keluarga. Nah, itu mungkin perlu sedikit saving up gitu. Atau mungkin mau dipakai buat jalan-jalan gitu ya di akhir semester, itu perlu sedikit saving up. But overall cukup kalau dari saya, cukup. Bahkan ya I can really focus on studying gitu loh. I don't need to worry about money karena sudah cukup dari LPDP. Mm-mm. Di aku sih, aku ngerasanya sejahtera sih di UK. Walaupun em, aku makannya nggak hedon juga gitu loh. Jadi kita masak sendiri gitu kan. Karena kalau makan di luar kan mahal. Jalan-jalan juga setiap bulan ya jalan-jalan. Jadi nggak yang harus mikirin dan nggak pernah telat juga lah. Ya kan ya? Nggak pernah telat kan ya uangnya? Nggak Yes. pernah telat. Dan kalau aku bandingkan, kenapa aku masih mau apply LPDP lagi tahun ini untuk S3? Udah aku bandingin nih guys, research berapa em, apa ya dana bulanan, tunjangan hidup bulanan yang dikasih beberapa beasiswa itu LPDP yang paling baik sama kita. Jadi kalau kalian mau apply beasiswa, pertimbangkan LPDP dulu gitu, karena itu yang paling generous. Dan kalau misalnya di oke bentar. Jadi selama di Australia itu biaya hidup paling banyak itu di rent ya. Yep, that's correct, betul. Di rent. Kadang sedih gitu kalau udah cair Jadi terus aduh harus mengeluarkan untuk rent. Tapi ya gimana? I need a place to stay. Ya udah deh. dan aku dengar katanya kalau mau S3 itu lebih susah lagi nyari apartemen di Australia. Iya, karena biasanya kalau S3 itu beberapa membawa keluarga kan. Bawa keluarga. Kemudian butuh waktu yang cukup lama, misal 3 sampai 4 tahun gitu. So, some apartment mungkin beberapa cukup strict terkait itu, tapi biasanya kalau teman-teman S3 di sini di Australia, dia pakai rumah tapak gitu. Jadi satu rumah diisi beberapa orang, 2 sampai 3 orang. Oh, oke. Berarti kamu itu bukan di you're living in an apartment? No, itu se-flat, jadi lebih ke bukan apartemen ya, apartemen kayak apartemen tradisional gitu. Flat. Ya, kemudian satunya adalah benar-benar yang boarding house, kayak kos-kosan di Indonesia. Oh, oke. Yes. Oh ya, satu lagi. Kamu butuh ini nggak sih waktu apply rumah gitu di Australia? Did they ask you for guarantors? Oh Guarantee ya, yes, they did. siapa? Eh LPDP sih, I mention, Oh, itu aku aja. langsung mention kalau aku tunjukin letter of guarantee, Mm-mm. kemudian nanti paymentnya akan segini, so Mm-mm. I can pay you apa ya on time gitu. Karena kalau di Australia memang cukup ketat kalau mau rent itu harus ada surat rekomendasi bahkan dari Ya, iya ya sama ya di UK juga sama. surat rekomendasi dari orang yang menandakan kalau kita tuh orangnya responsibel dan akan membayar tepat waktu dan lain sebagainya gitu. Mm-mm. Itu aku ngerasain juga sih. Jadi aku minta tolong PPI UK waktu itu. Jadi begitu kita lulus LPDP, itu kita langsung cepat-cepat menghubungi PPI negara tujuan untuk dibantuin cari rumah. Bisa juga mereka juga bisa jadi guarantor gitu. Dan semuanya ntar dibantuin sama mereka. Oh, that's nice. Waktu Iya. aku belum ada tuh yang seperti itu. Baru aku datang ke Melbourne di tahun kedua, baru ada program seperti itu di apa namanya LPDP Unimelp-nya. Jadi kalau teman-teman Hmm. mau ke Unimelp, kalau keterima, semoga amin Iya. bisa nanti. Dibantu. Iya. Iya betul.
Nah, terus kalau keseharian di kuliah di Australia itu gimana sehari? Dalam 1 minggu itu ngapain aja biasanya? In a week ya. In a week. Em, aku belajar sih pasti. Baca paper itu pasti karena kelasnya itu ada yang dia eh, dua kali dua kali apa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau ada yang bahkan setiap minggu gitu. Dan Hmm. mereka punya tuntutan untuk next meeting. Jadi satu pertemuan aja udah heavy biasanya ya topiknya gitu. And we have to they expect us to be able to understand, udah mempelajari itu, kemudian next meeting kita udah move ke another topic. Jadi daily pasti aku akan datang ke kampus untuk membaca karena kalau di kos di rumah itu pasti aku tidur. So I have to come and then discuss dengan teman gitu untuk terkait misal ada tugas atau ada materi yang mungkin ada kuis yang akan dikerjakan itu sih. Jadi sehariannya adalah belajar, teman-teman. Kalau tugas kuliah itu mostly esai on the spot atau esai biasa atau Esai quiz. biasa, quiz and also esai biasa. Karena Oke. kita kan education ya, so there Mhm. is no like apa sit-in exam gitu sebagainya. Mhm. Di jurusan suamiku, kita S2-nya bareng kan. Dia ambil science sebentar, project engineering gitu. Hmm. Dan dia itu ada quiz, ada esai biasa, ada sit-in exam. Dan kebetulan dia bahasa Inggrisnya kan nggak yang sebagus aku ya waktu itu. Jadi dia ngerasa itu yang paling bikin dia struggle. Jadi kayak dia tuh ngerti gitu loh gimana sitting exam kan kita nggak bisa dan harus ditulis tangan. Semuanya harus tulis tangan. There is no Grammarly to help you check the grammar and everything, right? Vocabulary-nya apa kalau lupa gimana gitu. Dan itu yang menurut dia paling sulit di ketika aku kuliah. Dan ini aku pengen teman-teman juga aware gitu kan. Kadang kita tuh nggak bisa bikin esai sebagai homework. We have sometimes memang ada mata kuliah yang kita harus masih loh tetap harus nulis tangan gitu. Ya, dan aku bisa confirm ini karena aku punya temen yang baru lulus tahun kemarin, bukan LPDP sih, dan masih ada esai tulis tangan gitu. Jadi jangan terlalu bergantung dengan chat GPT gitu ya. Kalau selama ini minta tolong chat GPT untuk nulis esai, lama-lama nanti kemampuan writing kalian nggak terlatih. Ketika kalian mungkin itu ngebantu untuk LPDP, pastilah pakai chat GPT yang ngebantu kita buat nulis esai. Mungkin akan ngebantu eh, pas LPDP, tapi di kehidupan real kampus jangan terlalu sering nyuruh AI untuk nulis, kita juga harus tetap nulis gitu. Oke. Dan kalau Antila, yang paling challenging selama kuliah apa? Menurut aku dari segi em, akademik tetap ya. Jadi aku background itu kan S1-nya sastra. And back then I didn't learn about education at all. Jadi terkait Vygotsky, kemudian dan lain sebagainya itu I didn't learn about them. Kemudian metodenya lain sebagainya. And I had to, I was expected to already know them in masters gitu. Dan jadi saya harus kerja 2 kali nih, memahami materi yang dasarnya itu, kemudian memahami materi saat di S2 itu sendiri. So I have to like work twice as hard as mungkin untuk memahami dasar dari teori education itu sendiri. Jadi itu sih yang menurut aku paling challenging itu. Mungkin ini juga yang dirasakan sama teman-teman yang lintas pindah jurusan gitu ya. Yes, Harus betul, dua betul, kali. Gitu. betul. Aku sih nggak ngerasain itu karena linear. FKIP Hmm. dan pendidikan TESOL kan sama ya, education. Kalau kalian Ya. consider untuk switch, itu juga pasti justru lebih susah lagi ya. Waktu LPDP interview ditanya nggak kenapa nggak linear sama S1? Eh, bahkan nggak ditanya sih, mungkin karena mereka mikirnya karena S1 itu masih in English gitu ya. Hmm. Kemudian waktu kerja aku juga udah di bidang pendidikan, jadi Oh. bahkan tidak ditanya tentang kenapa kok tidak linear gitu. So, kalau teman-teman di sini ada yang berencana untuk switch, kok Hmm. switch? Iya, iya benar switch jurusan gitu.
Mungkin bisa dicari benang merah dari apa yang dikerjakan waktu kerja, kemudian kenapa ke depannya mau stay di jurusan itu dan tidak sama dengan di jurusan S1 gitu. Betul. Mm-mm. Dan ini harus dijelasin deh, Asai. Yes, Oke. Dan kalau back to the interview, waktu di interview itu Antila bilang you were emotional karena pertanyaan dari psikolog ya. betul. Oke. Boleh di-share nggak pertanyaannya apa tuh yang bikin emotional? Emotional kamu nangis gitu atau kamunya tersinggung atau gimana? Aku nggak nangis, I didn't cry on the spot gitu ya, tapi mungkin dia mendengar dari suaraku yang terdengar uncertain, Oke. kemudian jawaban aku juga muter-muter gitu ya, mungkin kelihatan lah pasti itu. Hmm. Aku agak lupa deh exactly pertanyaannya apa, tapi itu ngaruh ke em, kayak kesiapan mental aku waktu mau S2 gitu. Hmm. Because at that time aku kan S1 itu agak molor 1 tahun because of the COVID gitu. And Hmm. then ditanyanya adalah kalau nanti S2 kamu molor lagi gimana gitu. Hmm. Kemudian saat itu aku belum apa ya, belum punya jawaban yang tepat gitu. Tapi jawabannya muter-muter and I remember em, iya pokoknya nanti saya bisa deh. Saya kan ada ini, ada apa namanya kayak in Melbourne, in the University of Melbourne tuh ada semacam psikolog gratis gitu ya. Nah, ada seperti itu. Aku mention di situ. Kemudian dari segi panel interviewernya dia membacanya adalah oh berarti kamu akan ada kecenderungan untuk mungkin apa ya secara mental lemah lagi gitu. So itu yang saat itu dikhawatirkan oleh para interviewer gitu. Jadi itu yang mungkin aku jadi defensif waktu itu ya kayak enggak aku sudah bisa gitu. Tapi enggak ditunjukin seperti apa bisanya gitu sih. Waktu interview yang kedua kali, Mm. adakah pertanyaan yang kayak gitu juga? Enggak, tapi lebih mengarah ke kamu mau gimana nanti kalau kamu ketemu bule ya yang klasik itu loh yang kamu ketemu bule Hmm. terus Oke. habis itu menikah Lah. di sana dan tidak pulang dan lain sebagainya gitu. Ada itu, tapi I already know the answer lah waktu itu adalah I have a family here and I really care about my family and that's why I want to go back gitu. Jadi saya Hmm. sebutkan Kalau Antila punya feeling nggak sih waktu yang LPDP batch pertama itu kamu akan tidak lulus? yes, Oh, kamu punya I feeling. had a feeling. Mhm. And I And also had a feeling in the second one. you Jadi had a feelingnya feeling that you will make it in the second one. yes, Ah, I oke. don't know, merasa bisa aja gitu. Dan dari segi, oh iya mungkin dari segi ini juga teman-teman, kesiapan kita saat di mock interview. Karena Hmm. pasti akan gugup itu tidak bisa dipungkiri. Jadi batch 1, I didn't have a lot of mock interviews, makanya mungkin kurang siap saat tiba-tiba ditanyain suatu Hmm. pertanyaan gitu. Dan di batch 2, aku memperbaiki dengan memperbanyak mock interview during persiapan itu. So, aku sudah lebih prepare kalau tiba-tiba ditanyai pertanyaan yang ABCD. Oke, jadi banyakin mock interview ya. Yes. Oke. Nah, kalau yang di batch 2 ini kan kamu banyak mock interview. Apa sih saran dari mentor kamu saat mock interview itu kayak do's and don'ts-nya tuh gimana gitu? Em, jangan terlalu fokus ke saya, gitu. Jangan terlalu ke saya, tapi lebih ke eh, apa sih nanti impact-nya gitu loh buat Indonesia gitu. Kemudian menurut aku yang paling challenging adalah mengatur stress and anxiety saat interview sendiri gitu. Itu aku sulit banget gimana caranya biar nggak nervous, kemudian biar ngomongnya nggak belibet dan lain sebagainya. So I learned from one of my friends, actually Kak Bea, if you know. Oh ya ya. Yes, I learned from her bahwa kalau misal di interview itu coba take a deep breath in every time you stop talking. Itu Mm. bantu banget untuk ease out any nervousness di badan. Itu sih. This also applies to IELTS speaking test.
Jadi sebelum kalian menjawab, I always tell my students, my clients that think in English, take a deep breath before you answer. Kayak when the examiners ask you the questions, take a deep breath. Jadi fokus juga sekalian gitu ya, mendengarkan. Because sometimes yang kenapa kita nggak ngasih jawaban yang baik gitu, itu karena kita kurang dengar, kurang fokus waktu dengar interviewernya ngomong. Applies to IELTS dan juga LPDP. Oke. Nah, untuk kalau misalnya dia nanyain juga nggak sih yang kan dia menyebut-nyebut kayak kamu ntar pulang nggak gitu-gitu. Dan kamu membuktikan bahwa kamu pulang karena kamu punya keluarga gitu di rumah. You care that you want to go back. Dan kalau misalnya dia ada nggak sih pertanyaan kayak gimana kalau kamu ditawarin kerja di situ? Atau Oh, ya dia ada nanya gitu nggak sih? enggak sih. Oh Karena enggak. kalau nggak salah skema LPDP sekarang itu kita boleh bekerja. Jadi Hmm. setelah lulus itu kita boleh stay dulu Hmm. di negara tersebut untuk kerja atau magang gitu. Boleh diperbolehkan tapi tidak dibiayai ya. Hmm. Maksimal adalah Oh, 24 bulan. Jadi waktu itu sudah berlaku aturannya, so yeah, I didn't get that question. kenapa nggak nyoba magang gitu? Kenapa Antila pulang satu Oh, minggu setelah graduation? actually I did try to apply, Hmm. tapi pada saat itu adalah struggle-nya, challenge-nya yaitu kan kita di bidang teaching nih. Dan untuk mengajar di sekolah gitu, mereka butuh seseorang yang citizen or Hmm. apa sih namanya? Native speakers. Native speaker, citizen atau yang sudah permanent residence. Nah, itu Hmm. adalah challenge terbesarnya. Dan juga mereka benar-benar apa ya? em, harus punya ini. Kalau kamu mau ngajar di sini, kamu harus punya sertifikat teaching. Yang mana kalau di Unimap itu kan kalau lulus kita cuma dapat gelar ya, kita nggak dapat sertifikatnya. Oh, Itu wait, tapi kan kamu udah dapat course yang supervised teaching, itu nggak dapat sertifikat. exactly no. Oh, oke. Oke, mungkin kalau di King's College London, di UK ya, King's College London itu ada dapat sertifikat juga, ada kayak bagian yang mirip kayak Antila bilang, you get certified habis itu. Tapi aku nggak ambil King's College waktu itu, aku ambil University of Birmingham. Dan aku nggak dapet that one juga sama kayak Antila nggak dapet itu. Oke, jadi kesulitan setelah lulus itu adalah mau sebenarnya mau internship Hmm, tapi susah gitu ya dapat internship yes, karena tidak sesuai dengan yang mereka mau. betul. Oke. Alright, so kalau berarti kamu setelah lulus wisuda 1 minggu kemudian langsung pulang ke Indonesia, Mm-mm. apakah kamu langsung dapat kerja? No, I didn't. Jadi Apakah sulit? em, menurut saya untuk job itu sendiri itu ada. Cuman untuk masuknya lolos entah apa seleksi administrasi, seleksi interview itu menurut aku cukup challenging karena ternyata dari sekolah di sini pun and then setelah aku mulai apply gitu I saw a gap as well gitu loh dari saat aku setelah ambil master kemudian mencari pekerjaan di sini bahwa somehow untuk in terms of kurikulum di sini itu sangat mengagung-agungkan IB curriculum and Cambridge Iya. gitu, right? And then I didn't have that experience in my context. Jadi karena adanya gap di situ, meskipun aku lulusan dari master TESOL, sama aja. You need to have an experience Oh, in teaching IB or Cambridge curriculum. Itu oke. waktu itu challenge-nya. Kemudian sebenarnya kalau misal dilihat dari rentang waktu untuk aku bekerja setelah lulus itu cukup lama ya karena aku Desember itu lulus pulang, kemudian April itu aku baru actively working. Tapi itu memang disengaja because I want to have like apa ya Right. istilahnya seperti kayak agak tone down dulu lah Hmm. abis bekerja keras nih aku untuk lulus aku mau istirahat dulu gitu. So I also want to spend time with my family as well. Karena I know I will go apa ya
out of town juga untuk bekerja gitu. So Mm-mm. lebih ke personal apa ya, ada personal ini sih need aja. Oke. Menurut kamu status baru sebagai alumni LPDP S2 University of Melbourne itu ngebantu kamu nggak? Atau justru jadi pressure waktu nyari kerja? It helps in building trust actually sebenarnya. Jadi misal saat ini saya kan bekerjanya di bagian akademik dan bertemu dengan guru-guru, banyak guru-guru dari Jakarta, dari luar kota dan sebagainya. It helps build trust kalau apa ya, oh I know what you are doing, and then if I give them some misal apa sih semacam advice untuk teaching itu mereka percaya gitu bahwa aku memang tahu tentang hal ini gitu dan memang capable untuk memberikan informasi tersebut. Nah, tapi untuk misal apa ya? Mungkin untuk hal-hal lain seperti untuk hmm, kayak apa sih kalau misalnya kalau di education itu kalau misal lebih ke ya yang tadi saya bilang kalau misal teaching ke sekolah yang memang international based itu mereka mengkhususkan experience over degree itu sih. Oke, wow. Alright, Mm-mm. that's interesting. Karena aku nggak pernah apply ke sekolah sebenarnya. Kalau Oh, dari Antila sendiri, gimana Kak cara Antila mengatur ekspektasi diri setelah lulus dan untuk pulang ke Indonesia? Do you expect, oh aku pulang ke Indonesia gampang nih nyari kerja gitu? Do you have that expectation atau udah set lower? um, aku sebenarnya orangnya tipenya bukan yang punya high expectation sih, even for myself. Jadi I expect that it will be somehow not easy to get a job karena I understand in Australia juga sedang ada krisis in job market, apalagi di Indonesia gitu. And then I know what I want to do. Itu mungkin yang lebih membuat apa cukup lama untuk bisa actively working because I want a certain biasanya kalau kita lulus kita sudah punya semacam I want a certain kind of role gitu ya atau Hmm. opportunity gitu. And I know what I want to do and I will make that happen. Aku sudah punya mindset itu. Mungkin lebih ke mengatur ekspektasi orang-orang di sekitar aku gitu aja Nah, sih. Karena kalau most of them itu pasti taunya oh S2, TESOL, kenapa nggak jadi dosen gitu. Padahal there is another way gitu ya untuk mengajar selain di sekolah atau di universitas gitu. I still have the same question 10 years after. Sampai sekarang masih ditanyain. Kok belum Iya. jadi dosen? Nah, masih loh. I think it's going to stay forever. Makanya mau S3 nih. Oke, terus kalau Antila membandingkan esai kontribusi yang kamu tulis itu, yang dulu, dengan pekerjaan saat ini, apakah inline? Aku bisa bilang inline meskipun ada beberapa yang di luar plan gitu ya. Misal untuk kontribusi pun aku itu tidak menulis satu kontribusi aja. Jadi mungkin Hmm. bisa buat masukan ke teman-teman juga. Oh, untuk kontribusi aku menulis tiga plan. Jadi short term, mid term, and long term gitu. Untuk short term sayangnya itu aku tidak bisa realisasi. Tapi untuk yang mid term ini malah aku bisa langsung masuk ke situ. Jadi waktu Nice. itu aku midterm, aku memang ingin fokus ke kurikulum dan juga Hmm. aku ingin fokus ke ESP. Kalau misal teman-teman tahu, ESP adalah English for Specific Purposes. Jadi dia mengajarkan bahasa Inggris untuk jurusan kayak misal untuk yang lebih spesifik lah, misal untuk perhotelan, untuk Hmm. industry and so on. And I'm actually in that situation currently. Jadi aku sudah mulai masuk ke corporate um, teaching as well. Jadi I'm very happy to be in this position karena align dengan apa yang aku rencanakan dan apa yang aku pelajari. Alhamdulillah. Yes. Dan sekarang itu kan banyak ya yang kayak eh, kontribusi kamu apa ya kan, kayak yang udah lulus, terus Mm-mm. social media. Kalau kita nggak kelihatan kerja di Hmm. bidang kita, itu pasti kayak dinyinyirin orang. Kayak, Yes, that's actually quite heavy ya as an LPDP alumni as well. iya. Nah, ini tuh teman-teman juga harus siap kalau
semoga kita semua menjadi LPDP alumni ya. Tanggung jawab kita adalah we have to give back, we have to show the contribution yang mungkin kontribusi kita kan akan beda-beda setiap orang. Tapi untuk kita juga harus nunjukin bahwa ada gitu loh kontribusinya. Whatever choice you do, you need to show it to people. Kalau kalian nggak mau pamer, gitu kan kontribusinya gimana, kan semudah update your activities in LinkedIn udah cukup kok. Jadi mau ada orang mau nyinyir pun kalian kasih LinkedIn nih yang aku lakukan selama ini itu ada di LinkedIn gitu. Nah, terus what is one thing about your life after LPDP that you wish you had known earlier? Mhm. After LPDP ya. I think ini pertanyaan agak cukup Aku berpikir. kasih contoh dulu ya dari aku ya. Iya boleh. One one thing that I wish I learned earlier after about my life after LPDP, one thing I wish I know earlier itu adalah um, tidak ada bantuan dari LPDP secara spesifik untuk bantuin kita nyari kerja gitu. Jadi kayak um, my parents actually expected that LPDP akan membantu kita untuk nyari kerja gitu. Mungkin dia orang tua aku mikir kayak dan aku juga mikir ke situ waktu itu. So I believe jadi kita tuh akan disalurkan ke kementerian masing-masing gitu. Kalau kita kan kayak ke pendidikan gitu, kayak mungkin ada jalur khusus ke sana. But there is no such a thing gitu loh. Jadi kayak seandainya aku tahu dari dulu, mungkin aku enggak kecewa gitu loh. Setelah aku pulang. This is also happen when I applied for dosen gitu kan, CPNS gitu. Dan aku nggak lulus, mamaku tuh nanya, tapi kan kamu alumni LPDP, nggak ada hubungannya antara menjadi alumni LPDP dengan lulus CPNS. This is something that I wish I realized sooner. Gitu. Kalau Antila apa? Oke, oke. Mungkin kalau di aku lebih ke secara personal ya, lebih ke I wish I was more confident Hmm. in my masters karena di S2 itu akan banyak sekali kesempatan gitu ya. Eh, dan waktu itu kenapa aku tidak mengambil kesempatan-kesempatan itu karena I felt like sama sih seperti waktu mau apply LPDP, apakah I deserve it gitu. Jadi waktu lulus LPDP pun aku masih uh, punya pertanyaan, do I deserve this gitu? Kok bisa aku masuk ke sini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu justru mempengaruhi pikiran aku, mental aku. Kemudian ketika ada opportunity datang, itu aku justru menunda kayak ya ntar aja deh gitu atau kayaknya aku bukan orang yang tepat buat ini. Pasti ada sih nanti teman aku dari satu jurusan yang lebih capable gitu. Oh, Itu sih pikiran-pikiran itu. So I wish I was more confident and took more opportunities during my masters. Gitu, kata Tasya. kalau selama masters itu opportunitiesnya apa aja yang muncul yang you wish you took? There were actually a lot like misal ikut semacam volunteer, semacam Hmm. volunteer yang benar-benar komit gitu ya untuk menjalani selama setahun atau mungkin 2 tahun. Kemudian conference atau kemudian ikut sebagai apa namanya faculty ambassador gitu-gitu. Kemudian misal jadi board of graduate students di universitas itu sendiri. Jadi banyak yang ditawarkan. Tapi karena ada pikiran-pikiran itu sih. Oh iya iya. Kalau aku ambil semua sih. Wah, nice. Karena cuma 1 tahun di UK. Betul. Kapan If lagi? I were you, I will take it. Kapan lagi walaupun ya stres juga sih. Semuanya aku ambil. Stres jadinya. Tapi karena 1 tahun. Semuanya harus dicobain. Oh ya, jadi ini juga ya guys. Kalau kalian mau ke UK, kalian harus siap-siap membagi waktu dengan sebaik-baiknya karena 1 year you have to finish your dissertation. You also need to take the best opportunities as you can. Kalau aku dulu
semua apapun yang ada, I say yes to everything. And untungnya masih sehat mental juga, because they have a psikolog ya. Ada psikolog dan itu free. Dan aku sering ke psikolog waktu di UK. Ngebantu loh, ngebantu banget. Oke, dan the last sebelum kita masuk sesi Q&A, menurut Antila, orang yang belum siap kuliah ke luar negeri itu orang yang seperti apa? Mungkin aku akan jawab eh, dari dua perspektif ya, dari segi mental dan juga dari segi akademik nih, oh my God. Oke. Dari segi mental itu mungkin yang lebih ke I would say somehow belum bisa apa ya, somehow belum bisa hidup sendirian gitu, atau Hmm, mungkin mau S2 untuk ikut-ikutan saja tanpa tahu misal apa sih, like you need to do a lot of sacrification gitu loh di ketika kamu kuliah di luar negeri gitu, because you will be far from your family, kemudian akan ada situasi di mana kamu itu sendiri, misal di situasi ujian dan lain sebagainya, karena semua orang sibuk, teman-teman kamu sibuk gitu, and you only have your family di rumah yang kalian cuma bisa telepon atau video call, and sometimes they do not really know apa namanya what we're going through gitu, mungkin karena belum pernah mengalami. So itu dari segi mental mungkin ya di situ. Dan juga yang kedua dari segi akademik lebih ke belum punya em, ini aku jujur ya, belum punya skill bahasa Inggris yang memumpuni untuk berbicara gitu loh, untuk berkomunikasi, dan juga untuk menulis. Karena kalau kalian tidak menyiapkan itu dari awal sebelum berangkat, you will be struggling so much during your study gitu. Kamu akan kesulitan di menulisnya. And I agree with Kak Tasha, actually jangan terlalu apa namanya rely on ChatGPT, karena dosen pasti tahu if you're using ChatGPT. Dan juga ke komunikasi. Karena teman-teman aku sempat ada yang pernah apa ya stres gitu karena kesulitan berkomunikasi. Gitu. So the English the English language really matters a lot. Itu sih. kalau komunikasi sama dosen, itu dosen kamu kan Australia semua ya. Was that Mhm. hard to understand what they're what they're saying? For me, no actually, karena meskipun memang di Australia, tapi ada dosen yang Asian, ada yang Hmm, dia dari Bangladesh, oke. kemudian ada yang dari Middle East, so quite apa ya cukup bervariasi. Jadi untuk memahami dosen itu sebenarnya menurut aku tidak mudah, tidak sulit. Sorry. Oke. Ya. Kalau aku sih memahami dosen tuh nggak sulit ya. Walaupun ada dosen aku yang Scottish juga tetap ngerti kok. Yang susah itu when you talk to people outside of the university. Kayak ngobrol tiba-tiba sama bule di bus, pas lagi potong rambut, pas ketemu di supermarket, ketemu tetangga. Nah itu kayak susah sih, walaupun Betul. guru bahasa Inggris ya, ternyata Iya. gitu banget gitu. Apalagi kalau ke pasar gitu. Oh Mereka ya, nyebutin harga, kemudian nyebutin ini. It was very difficult to understand waktu pertama-tama datang, tapi lama-lama kebiasaan juga sih. Hmm. oke. Alright, thank you ya Antila sharingnya. Dan kita sekarang mau buka Q&A session. Yang mau bertanya boleh drop your questions here, or if you want to ask us directly, you can raise your hand, open your camera, and talk to us directly. Oke? Siapa yang mau? Oke. We have Kotrun, and I'm going to allow you to speak. Oke, boleh Kotrun, silakan. Thank you, Miss Tasha, for the opportunity. Halo Kak Andila. Uh, Halo. maybe I want to ask you, and I want to ask Miss Tasha too, maybe because you both go to different university. I just want to ask, because I'm really struggling right now to um develop my essay. How do you both what is it like develop your essay so it goes smoothly and well?
because I really struggle and I feel like my essay was like go up down on every paragraph. There's no correlation to one paragraph to another. And how do you guys make it so easy to understand? Thank you. Okay, thanks, Kotrun. Nada ya. Nada is actually my client from Thinking English. She took my IELTS intensive class. Okay, so Antila, would you like to answer that question? Yes, maybe I would like to clarify. Do you mean understandable in terms of the language, the wordings, or the idea, the content? The idea. The idea, the content. Okay, so yeah, so for me, untuk esai itu, mempersiapkan esai itu aku perlu waktu yang memang agak cukup lama ya, karena like you said, siapa Kotrun Nada ya? Okay, like you said, I went up and down. At first, I didn't know what I want to do or what I want to somehow want to explore more gitu ya. Tapi aku banyak baca jurnal. Jadi dari jurnal-jurnal yang ada gitu. Aku banyak cari jurnal yang related dengan um, bidang studi aku, kemudian dengan Indonesia dan dengan konteks. Aku waktu itu bring up konteks kota kelahiran aku yaitu Magelang. Jadi aku bring up itu gitu. So I tried to find a lot of journals or articles tentang itu. Kemudian informasi kan tidak hanya dari jurnal, bisa dari website, bisa dari Instagram, dari manapun. Dan pada saat itu mungkin lebih ke apa ya? Gimana dari awal aku bisa come up idea yang sampai akhirnya jadi esai terakhir aku. So at first when I learned that I want to do masters, I know that I want to focus on adult teaching. Nah, kemudian aku saat itu belum tahu kalau aku akan fokus di kota kelahiran aku. Jadi journey-nya cukup panjang dan I need to look back to myself a lot. Jadi menyiapkan esai ini juga sebagai apa ya? Momen untuk refleksi diri sendiri, apa yang udah aku lakukan, aku itu baiknya di bidang apa dan lain sebagainya. So and then after that I know I want to focus on the specific purpose. Bahkan aku tahu term English for specific purpose itu dari saat aku proses menyiapkan isai ini gitu. Jadi dari jurnal yang aku baca. Kemudian ada teman yang memang dari jurusan pendidikan bahasa Inggris saat itu, aku konsultasi dengan dia gitu. Kemudian um, dan bukan berarti you have to like spend a lot of time untuk baca jurnal dan lain sebagainya, tapi immerse yourself with your target country, university atau mungkin um, field gitu ya. Jadi aku follow banyak sekali konten-konten tentang Australia, kemudian konten tentang Unimel dan apa namanya tentang konten seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. And then one day suatu hari, jujur ini aku juga nggak ngerti kenapa it happened, karena itu slide gitu loh, kayak tiba-tiba idenya celing ada gitu. Em, aku itu tinggal di Magelang, yang mana dia itu dekat dengan Borobudur. Dan pada saat itu aku ke salah satu tempat di Borobudur, jadi di Borobudur itu ada yang namanya Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Ada 20, dan dia mengelilingi Candi Borobudur. It is from the project, dari proyeknya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya. Dari proyeknya BUMD, dia mendirikan 20 balkondes um, di sekitar Borobudur, dan itu sesuai dengan apa namanya kelurahan-kelurahan pedesaan yang ada di situ. And then I remember aku baru sadar bahwa Borobudur itu pernah ada semacam kursus bahasa Inggris di situ. And then I looked up into the website gitu. Aku cari tahu semua informasi terkait itu, dan ternyata Balkondes itu tujuannya juga untuk menarik wisatawan baik domestik maupun internasional. Kemudian ada data bahwa ada kenaikan dari turis internasional yang datang gitu kan. Kemudian ada sebuah berita yang saat itu aku baca bahwa untuk
akan adanya turis mancanegara yang datang itu, dari Balkondis itu mereka sudah menyiapkan semacam desa bahasa, tapi desa bahasa itu dia hanya fokus ke, dia modelnya adalah mengajarkan bahasa Inggris, tapi hanya untuk perwakilan dari setiap desa-desa yang ada gitu. And it was discontinued because of COVID. Dan saya punya, karena saya rumahnya dekat, saya tanya orang di situ, ternyata sudah nonaktif gitu ya karena COVID dan tidak cukup efektif karena cuman perwakilan aja yang datang gitu. Sorry. And then from there aku realize, oke, aku bisa pakai project ini untuk aku masukkan ke ISAI gitu. Meskipun nanti plannya ke depan itu tidak sesuai dengan, maksudnya kita ke depannya seperti apa tidak sesuai dengan plan, itu bisa dipikir, menurut aku bisa dipikir belakangan, asalkan kamu nulis plannya itu benar-benar yang konkret, yang attainable gitu ya, menurut aku. Dan juga dari awalnya aku mau ngajar adult, English untuk adults, ke ngambil arah yang mau di Borobudur itu di Balkondes itu juga aku sempat baca data-data dari BPS bahwa, jadi aku cari banyak data lah dari BPS bahwa eh, anak sekolah SD, SMP, SMA di Magelang itu rata-ratanya itu cukup rendah dari se-Jawa Tengah gitu. So I lean more into data, kemudian dari data aku terjemahkan, dari berita aku terjemahkan, dari informasi orang di lokasi tersebut itu juga aku terjemahkan di aku masukkan di ISAI gitu sih. Jadi perjalanannya menurut aku cukup panjang, dan kalau misal dari Kak Nada merasa kesulitan, coba try to view it in another perspective. Coba perspektifnya dirubah, mungkin bukan dari perspektif Kak Nada, dari perspektif orang lain atau dari perspektif misal orang yang mengalami kesulitan itu sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku Kak Nada. I hope it helps. Kayak gimana itu Nada? Ada pertanyaan lanjutan? Or is that clear? Ya, clear Miss, mulai kebayang dari perspektif orang yang bakalan terkena dampaknya gitu ya Kak. Ya, Yes. betul. So it will be easier. Oke. That's a really Hmm. nice advice. Karena aku sering melihat proofread esai-esai orang yang mau daftar LPDP, it's more about them more than lebih ke it's more about them and not and less about the significance of the contribution gitu. Dan aku juga ngerasain hal yang sama kayak Antila. Sebenarnya aku juga waktu mau S2 itu, kan aku juga susah yang ngelihat minta contoh esai pun susah gitu kan. Mungkin karena ini aku jadi lebih bebas waktu nulis esai. Karena now that I think about it, aku sekarang lagi mau nulis esai S3 nih, untuk SS3, dan aku banyak ngelihat contoh-contoh esai. Justru aku ngerasa kayak kok jadi susah gitu. Lebih gampang waktu aku nggak punya contoh esai saat menulis esai. Mungkin jangan terlalu banyak lihat juga gitu loh. Jadi we never know. Orang ini tuh kan masing-masing punya perjalanannya sendiri-sendiri gitu. Dan cara orang berkontribusi juga beda-beda. Ada yang grassroots banget, ada yang benar-benar beda gitu ya sama dari kita. Jadi the best thing that I would say is that to reflect, benar kata Antila tadi, reflect to yourself. Kamu ini siapa di dalam masyarakat gitu. And can you do your role in the situation that you are in right now? Jadi bayangkan kamu setelah lulus tuh kamu pulang tetap dengan dirimu yang saat ini sebelum kamu jadi awardee, jadi awardee LPDP. Tasya yang sekarang gitu. Setiap lulus dari S3 juga aku balik Indonesia akan tetap jadi Tasya yang sekarang gitu. Nah, apa yang akan aku lakukan dengan knowledge yang aku bawa dari luar negeri untuk lingkungan sekitar aku gitu. Mostly, esai yang aku lihat adalah mereka membayangkan diri mereka tuh menjadi seseorang yang besar. Jadi kayak padahal em, makanya tuh idenya lompat gitu kan. Kamu mau jadi orang yang ini, sementara kamu itu perjalanannya tuh masih lama loh buat ke sana gitu. Dampak kecilnya tuh apa dulu gitu, baru yang besarnya. Gitu dulu sih. Jadi dia nyambung. So you will see it like staircase.
Jadi kayak naik tangga gitu, pelan-pelan. Bukan yang dari 1 loncat ke 10 gitu. Is that clear? Yes, it Oke. is clear. Thank you, Miss Tasha. Thank you, Kak Antila. Yes. Alright. Ada lagi? Is there any Sambil more? nunggu, oh ada Oke. Kak Sajidah. Kak Boleh deh. Sajidah, go ahead. Apa suara saya jelas ya? Jelas. Okay. Hello everyone. My name is Sajida Fani Pangesti, and I want to ask about maybe lebih ke work opportunity-nya nanti, because Hmm. maybe I actually swear, but maybe it's still blurred um because I'm sorry. Is it still masih terdengar nggak suaranya? Soalnya barusan ada kendala. Yes, Oh yeah. very clear. Because there's a lot of work opportunity in this time, and I still wanted to maybe trying one by one. Jadi kayak mungkin tebar jaring gitu istilahnya. Tapi apakah dengan daftar LPDP itu ilmunya itu masih kepake, sedangkan kan kebanyakan memang rasio untuk diterima LPDP itu mungkin sebagian besar buat dosen. Jadi kayak masih rancu gitu loh tujuan ke depannya itu, karena banyak yang bilang kalau misal mungkin prospek kerjanya mau ke BUMN atau swasta atau mungkin ke pemerintah itu justru kayak nggak kepake gitu. Maybe I want to ask about what Miss Tasha thought and Kak Antila thought gitu. Thank you. Maybe that's the question. Oke, Kak Sajidah. Jadi apa ya? Lebih ke opportunity setelah lulus gitu ya, Kak? Apakah lebih besar atau lebih kecil gitu? Is that the question? Iya, sama mungkin apakah masih ada kemungkinan selain jadi lecturer itu Oh, oke. masih banyak opportunity lainnya gitu. Aku boleh nanya dulu nggak, Kak Sajidah, background pendidikannya apa saat ini? Eh, saya di arsitektur. Oke, my husband was an architecture graduate. Oke, dan dia bukan penerima LPDP sih, tapi dia kerjanya juga masih di bidang arsitektur saat ini. The thing is, he graduated dari ITB arsitektur, S2 bareng aku itu dia ngambil project engineering. Jadi bukan arsitektur ya, beda switch gitu. Sekarang dia kerja di sebagai lupa coba suami sendiri. Em, di sesi planning, tapi ya hubungannya arsitek juga gitu di salah satu perusahaan di sini. Jadi em, dia bukan penerima beasiswa, tapi gelar S2-nya itu kepake tetap di eh, jalur yang sama. Em, dia tidak sama sekali berpikir untuk jadi dosen. Jadi memang sama sekali nggak ada tujuan ke sana, dan memang di bidangnya aja gitu, stay di bidangnya lebih dalam aja. Gitu sih Kak. Kalau menurut aku, kalau untuk yang lain gitu ya, aku pun sebenarnya berniat jadi dosen, dan I tried to be a lecturer, did not pass the test, dan aku ngerasa setiap hal yang tidak berhasil aku lakukan, that was the answer that it was not for me gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, kalau aku nggak lulus di sini, mungkin memang jalannya aku sekarang kan punya thinking English ya kan. Dengan punya thinking English, aku jadi punya banyak students di seluruh Indonesia. Aku jadi ketemu nada dan banyak students-students lain. Sedangkan kalau aku jadi lecturer, aku mungkin hanya punya clients di Denpasar aja nih, kan aku di Bali gitu. Punya students di Denpasar saja. Jadi I think wherever I end up, I think I'm gonna be happy with it. Dan tetap di jalurku, aku ngerasa, karena ya gitu yang tadi aku bilang, semua jalan yang tertutup untuk aku ngerasa emang ya udah emang bukan jalannya aja. So I no hard feelings gitu. Apapun yang udah akan terjadi di kedepannya, that was the path that I will enjoy gitu loh. Regardless dengan LPDP atau enggak ya, kan aku kan mau S3 nih.
dengan LPDP atau tanpa LPDP pun aku ngerasa it doesn't matter because beasiswa itu dia they can only take you so far as to help you study. Tapi setelah itu you're on your own. Gitu. Nanti gimana? Yes, aku setuju sih sama Kak Tasya juga. Jadi kalau untuk Kasajidah, kalau misal S2 itu bukan berarti akan terus mutlak ke BUMN, pemerintahan, atau dosen. Dan pekerjaan sekarang itu kan sudah semakin melebar, apalagi dengan teknologi gitu kan ya. Sudah semakin banyak, bahkan nih pekerjaan yang dulu itu belum ada, sekarang udah eksis gitu. So, untuk pengalaman aku sendiri, kalau aku memang dari awal itu tidak ada niatan ke dosen sebenarnya, because I believe teaching itu bukan hanya di institusi formal. Jadi aku ambil fokus memang institusi non formal juga, dan itu juga yang aku highlight di LPDP. Aku point out bahwa not everyone can access formal education. Jadi harus dong ada yang membantu nih atau memelihara teman-teman yang di non formal education ini gitu. So my focus was on that, and I believe and I know that it will happen kalau yang aku pelajari di S2 itu akan sangat bermanfaat untuk aku lanjutkan di pengajaran aku di kelas aku yang di non formal education itu. So don't worry Kak Sajida kalau misal takutnya yang dipelajarin itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan nanti ke depan atau pekerjaannya. There will be another way, and job is not just in formal institution only gitu loh. So maybe you will work remotely di multinational company, who knows gitu. Mungkin akan dapat klien dari luar negeri, who knows gitu. So yeah, just keep pursuing your dreams that you have. Untuk soal itu, menurut aku serahin ke Tuhan nanti aja sih. There will be a way gitu sih. Kalau dari aku. Iya, sama banget sih. Jadi yang kayak Antila bilang itu, tadi kan kamu mau apply untuk international school. Mereka cari orang yang lebih experience IB sama Cambridge kan, and you don't have that experience yet. Jadi menurut aku HR atau owners sekarang, because I'm the owner of Thinking English now, aku nggak terlalu lihat universitas kamu dari mana gitu. Yang aku lihat adalah, can you actually do the job? Gitu kan, because I'm hiring teachers. Can you actually do the job? Jadi yang aku lihat itu adalah experience-nya. Yang kedua, personality-nya. So I don't care what university you are from, apakah kamu penerima beasiswa manapun atau nggak punya beasiswa juga nggak apa-apa. What I care about is can you actually do the job and the personality. Tapi sebenarnya jadi nilai plus kalau kamu adalah awardee suatu beasiswa, karena aku yakin awardee suatu penerima beasiswa itu adalah orang yang pasti rajin banget. Karena dokumen mau daftar beasiswa LPDP tahun ini aja tuh udah banyak banget kan yang harus kita baca dan harus kita siapkan. Dan kalau owners atau kayak HR itu pasti mereka cari orang yang tekun, orang yang rajin. Jadi menurut aku background who you lebih ke kayak apakah status sebagai LPDP itu akan membantu kamu saat mencari kerja? Yes, in terms of personality. Tapi not really in terms of experience. Experience ya beda lagi gitu. Gitu loh. Oke. Ada lagi pertanyaannya? We have one more chance for a question. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, aku share info ya dari Thinking English tentang IELTS. Mungkin teman-teman sekarang, because I noticed when you apply to this webinar, you mentioned that you were struggling with IELTS gitu. Dan kita punya program-program IELTS di Thinking English yang bisa teman-teman coba untuk cek sendiri gitu ya, pelajarin. Karena mostly our program itu dibuat untuk pendaftar sebenarnya yang jauh-jauh hari gitu. So we don't have anything that is going to help you in just 1 month. Jadi kayak misalnya if you want me to help you get from band 4 to band 7,
kita nggak ada kelas buat itu. We do have classes that's going to help you gradually. Jadi misalnya teman-teman saat ini tuh masih beginners banget. IELTS 4 gitu ya, masih beginners. Dan kalian butuh ke program studi yang 6 ke atas. You can start from the basic program we have, IELTS Ready. Jadi untuk yang belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris, masih level beginners, and jadi kita fokusnya belum terlalu IELTS strategy. We're going to fix your grammar mistakes. We're going to help improve your topic specific vocabulary for IELTS. Ini nanti kalau udah terbiasa berbahasa Inggris di sini, ya ini 2 bulan, 16 pertemuan 2 kali seminggu selama 2 bulan. It's a small group, 12 orang maksimal, but we can run with less. We can run with 6 people. In reality, kalau lagi banyak yang nggak datang, cuman bertiga gitu sama sama teachernya. Because every meeting is recorded and you can watch it after the session. Ini tuh mix English Indonesia dan very very beginner friendly. After you are comfortable with English, you can move on to the more intensive lesson di kelas IELTS intensive. Yang ini khusus untuk teman-teman yang sudah di level upper intermediate. Jadi kalau di tangga CEFR, upper intermediate itu di B2, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ya, biasanya kalau mau IELTS-nya band 7 itu di C1. Jadi kalau saat ini kalian masih di A1 atau A2, tangganya banyak nih untuk dinaiki. Kalau udah di udah di B2 mau ke C1 itu gampang, tinggal naik 1 kali aja. Dan itu bisa masuk ke IELTS intensif. Ini kita tidak lagi mengajarkan grammar atau vocabulary. We take what you have to applying the skills langsung saat mengerjakan soal writing, speaking, reading, dan listening. Ini lebih banyak pertemuannya, 20 meetings 2 kali seminggu, durasinya 2,5 bulan, karena you need time to do the homework. Ini homeworknya lebih banyak dari IELTS Ready. You need time to do the homework. I need time to give you the feedback. Jadi tidak hanya belajar di kelas, you also need to do the homework. Kelasnya juga lebih sedikit karena it's going to be intensive feedback. Nada is my alumni from IELTS Intensive. It's 100% in English. Okay, and we also have if you are if you need it, if you need IELTS evaluation shortly, you can take our IELTS evaluation IELTS evaluation service. Jadi ini tuh untuk teman-teman yang mau ngambil one skill retake. Mungkin banyak yang belum tahu, one skill retake itu adalah pilihan dari IELTS kalau misalnya nilai kalian tuh ada yang masih kurang 1 aja. Kayak misalnya nih, di University of Melbourne itu semuanya harus 7 ya, Antila? Harus 7 semuanya. Yes, Oke, all skills. all skill harus 7. Gimana kalau tiba-tiba kita tes IELTS, ternyata hasilnya speakingnya 6 gitu. Sedangkan yang lain udah 7. Nah, itu kita bisa ambil one skill retake, asal diambilnya within 60 days of the last test day. Jadi within 2 months ya. Nah, ini bisa ambil IELTS evaluation. You can take speaking saja atau writing. Udah termasuk writing task 1 and task 2. You will be doing it with me one-on-one. Itu biasanya klien-klien saya yang ngambil ini itu mereka ngambilnya 2 minggu sebelum test date. So they all have already registered for the test date, ngambil mock test evaluation. Jadi skornya itu biasanya sih what I'm really happy about it is that the evaluation score that I gave them itu sama dengan evaluation score yang akhirnya mereka dapat. My suggestion is kalau kalian mau ngambil yang si IELTS evaluation ini, jangan mepet gitu. Sebaiknya kalian ambil evaluation ini sebelum kalian register for IELTS. Karena I can tell you, kalau misalnya target kalian 7, sedangkan waktu saya evaluasi masih 6, nanti dulu gitu. Kita benerin ini. Sampai hasilnya 7, baru I'll give you the green light to register for IELTS. Kalau enggak, I don't want you to waste your money. Ya kan? Udah, mau skill retake itu tetap bayar ya guys. Jadi, you have to pay 2 juta. Jadi IELTS itu kan 3,5 semua ya, listening, reading, speaking, writing. More skill retake itu
Walaupun hanya satu skill, dia 2 juta. So, tetap mahal. Jadi harus hati-hati juga before you take the one skill retake, mendingan make sure you actually can get the score before you register. Gitu. Anything else? Kalau nggak ada, we are going to close this session. Okay. All right. Thank you so much, Kak Antila, for sharing. And I'm really happy that you spend your time with us tonight. And I think it's very insightful for everyone, not only for me, yeah, but also for people who are applying for master's degree and doctoral degree as well for this year. I hope that we can take everything that we learned from Kak Antila today and put that into our own journey. If you need help with IELTS or preparing for, your essay, you can also let me know. We have that proofreading service for you as well. Okay. All right. Thank you so much, Kak Antila. Can you give us one advice for us who are applying for LPDP this year? This year. Mhm. Stay true to yourself. I just say. Stay Yes. true to yourself. So, Benar. good Karena luck, kalau everyone. bohong, ketahuan ya pas di Betul. All right, thank you guys. I'll see you in the next webinar. Thank you so much for joining us. You can follow Think in English for more information on webinars like this. Happy weekend. Bye-bye. Good luck. Bye-bye. Thank you, Kak Tasya. Good luck with everything. Thank you, everyone.